adik-adik. Perkenalkan, namaku Arta. Panggil saja Kakak Arta. Salam kenal untuk adik-adik semuanya. Di sini Kakak Arta ingin mengajak adik-adik semua untuk melihat dan membaca buku cerita yang beranimasi. Melalui channel ini, Kakak Arta berharap adik-adik semua terhibur dan juga bisa bermain sambil belajar. Untuk hari ini, ada cerita apa lagi ya? Yuk, kita tonton sama-sama. Asal-usul cerdik dari Bali. Di sebuah desa yang asri di lereng Gunung Bali, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Gede. Tubuhnya memang kecil, tetapi matanya selalu berbinar cerah, menandakan bahwa kepalanya penuh dengan ide-ide cemerlang. Setiap pagi, Gede suka duduk di pematang sawah sambil mengamati burung-burung yang terbang tinggi. Gede tidak sendirian di desa itu. Ia sering membantu kakeknya, Wayan, yang merupakan seorang petani bijaksana. Meskipun Gede masih kecil, Wayan selalu mendengarkan pendapat cucunya. Gede sering menggunakan akalnya untuk menciptakan alat-alat sederhana agar pekerjaan kakeknya menjadi lebih ringan. Namun, ketenangan desa terusik ketika muncul suara dentuman yang sangat keras. Dum, dum, dum. Tanah bergetar dan pohon-pohon bergoyang hebat. Dari balik bukit, muncullah sesosok raksasa besar bernama Lapa. Lapa memiliki tubuh setinggi pohon kelapa dan perut yang sangat buncit. Lapa berhenti tepat di depan gerbang desa. Suaranya menggelegar seperti guntur. "Aku lapar, berikan aku semua hasil panen kalian, atau aku akan memakan seluruh desa ini," serunya. Seorang warga desa yang sedang membawa keranjang buah jatuh terduduk karena ketakutan melihat besarnya ukuran Lapa. Aku lapar. Bawa makanan kemari sekarang. Jangan diam saja. Cepat. Aku tidak suka menunggu. Kabar tentang ancaman Lapa menyebar dengan cepat. Di rumahnya, Gede melihat ibunya, Niluh, yang sedang menangis karena khawatir mereka akan kehilangan semua makanan. "Jangan takut ibu, aku akan mencari jalan agar Lapa tidak lagi mengganggu kita," kata Gede dengan nada yang tenang dan penuh keyakinan. Jangan takut ibu, aku akan mencari jalan agar Lapa tidak lagi mengganggu kita. Gede segera menemui Wayan untuk membicarakan rencana yang sudah ia susun di kepalanya. "Kek, kita tidak bisa melawan Lapa dengan kekuatan otot. Kita harus menggunakan kecerdikan," bisik Gede. Wayan mendengarkan dengan seksama, meskipun ia sedikit ragu dengan rencana Gede yang sangat berisiko. Kek, kita tidak bisa melawan Lapa dengan kekuatan otot. Kita harus menggunakan kecerdikan. Keesokan harinya, dengan keberanian yang luar biasa, Gede berjalan sendirian mendekati Lapa. Raksasa itu sedang duduk di tepi sungai, tampak semakin lapar. Gede tampak sangat mungil, bahkan ukuran tubuhnya tidak lebih besar dari ibu jari kaki Lapa yang tertutup debu. "Tuan Lapa yang hebat, mengapa Anda hanya meminta beras biasa?" tanya Gede dengan suara lantang. Lapa terkejut dan bertanya, "Apa maksudmu, anak kecil?" Gede tersenyum dan menjawab, "Di bawah tanah lembah ini, ada rahasia beras raksasa yang rasanya 1000 kali lebih lezat dan bisa membuat Anda kenyang selamanya." Tergiur oleh cerita Gede, Lapa mulai menggali tanah di lembah itu menggunakan tangan raksasanya. Dia menggali sangat dalam dan sangat cepat, membuang gundukan tanah ke sisi kiri dan kanan. Gede berdiri di kejauhan, memastikan Lapa terus menggali tepat di titik yang sudah ia tandai. Lapa terus menggali hingga lubangnya menjadi sangat luas dan dalam. Tiba-tiba, "BYURRR,
Air yang sangat jernih memancar deras dari dalam tanah. Rupanya Gede telah mengarahkan Lapa untuk menggali tepat di atas sumber mata air bawah tanah yang tersembunyi. Air tersebut dengan cepat memenuhi lubang raksasa itu. Lapa yang kelelahan dan kegerahan karena bekerja keras seharian, merasa sangat segar saat terkena air. Ia pun melompat ke dalam genangan air, yang sudah menjadi danau besar itu. Karena terlalu nyaman dan kenyang setelah meminum air yang segar, Lapa pun tertidur sangat lelap di tengah danau. Dan lama-kelamaan tubuhnya menyatu dengan alam menjadi sebuah bukit. Penduduk desa pun berbondong-bondong datang ke tepi danau baru itu. Mereka bersorak gembira karena kini mereka tidak hanya bebas dari ancaman Lapa, tetapi juga memiliki sumber air yang melimpah untuk sawah mereka. Gede pun dikenal sebagai anak paling cerdik di Bali, yang membuktikan bahwa otak yang pintar selalu bisa mengalahkan kekuatan yang besar. Gimana adik-adik? Ceritanya seru kan? Tadi kita sudah bersama-sama menonton dongeng bergambar yang penuh warna dan menarik. Kita bisa melihat ekspresi tokohnya, suasana tempatnya, bahkan membayangkan suara dan kejadian yang terjadi di dalamnya. Dari dongeng tadi, kita juga belajar tentang kebaikan, keberanian, dan pentingnya saling menolong. Semoga setelah menonton dongeng bergambar ini, adik-adik semakin semangat membaca dan belajar. Ayo kita mulai petualangannya. Klik tombol subscribe dan jangan sampai ketinggalan keseruannya, karena bakal banyak banget kejutan.